Baik, sebelumnya nama saya Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya adalah Ari Suryana. Saya adalah mahasiswa di Staben Raden Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini, saya ingin membahas mengenai tradisi umat Buddha, khususnya di daerah Sibolga, Sumatera Utara. Nah, sudah bergabung dengan saya salah satu guru agama dan juga Romo Pandita di Sibolga, Sumatera Utara, yaitu Romo Pandita Sadono Suryawinyano. Nah, baik, Bapak, mungkin pertanyaan pertama saya, apakah Bapak bisa menggambarkan ataupun bisa menjelaskan bagaimana kondisi umat Buddha di daerah Sibolga? Ya, silakan. Baik, sebelumnya namo saya Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya, baik Ari, tadi sesuai dengan pertanyaan kamu berkaitan dengan kondisi daripada umat Buddha yang berada di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Perlu diketahui bahwa di Kota Sibolga ini adalah merupakan salah satu kota yang sangat kecil ya. Jadi jumlah penduduk keseluruhan itu hanya berkisar 90.000. Nah, kemudian dari 90.000 itu yang beragama Buddha itu ada kurang lebih 2.800-an, atau dari jumlah keseluruhannya persentasenya adalah 2,9%. Nah, dari 2.800-an umat tersebut terdiri dari berbagai macam suku ya. Ada yang dari suku Jawa, ada yang suku Batak, juga ada suku Tionghoa. Namun dari keseluruhannya itu mayoritas adalah yang berasal dari suku Tionghoa atau etnis Tionghoa. Kalau yang suku Jawa itu paling hanya beberapa kepala keluarga. Pun demikian juga untuk yang dari suku Batak itu juga hanya beberapa kepala keluarga saja. Demikian, jadi kurang lebih umat Buddha yang berada di Sibolga adalah sekitar 2.800 penduduk seperti itu. Baik, menarik sekali ya Bapak. Mungkin terkait dengan banyaknya jenis suku, yaitu suku Tionghoa, suku Batak maupun suku Jawa, mungkin di sini saya ingin bertanya terkait tradisi yang biasanya diadakan. Mungkin seperti kita ketahui bersama, di Indonesia khususnya di Jawa itu dikenal sebuah tradisi yang disebut dengan mitoni ataupun peringatan ataupun upacara 7 bulan kandungan. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan umat Buddha di Sibolga? Apakah juga mengadakan tradisi tersebut atau bagaimana? Silakan. Ya, baik. Jadi kalau berkaitan dengan tradisi atau upacara 7 bulan kandungan atau yang disebut dengan mitoni, ya, itu kalau di Sibolga bagi yang dari suku Jawa itu juga masih tetap melaksanakannya, ya. Jadi yang suku Jawa masih tetap melaksanakan, yaitu terutama diperuntukkan kepada anak yang pertama. Ya. Jadi mitoni atau 7 bulan kandungan itu dilakukan tradisinya itu bagi anak yang pertama. Nah, kemudian bagi etnis yang lain atau suku-suku yang lain, misalnya Batak ataupun yang Tionghoa, sepanjang saya berada di Sibolga belum ada melaksanakan tradisi itu seperti apa bentuknya, saya belum dapat menemukannya. Demikian. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin selanjutnya kalau ditinjau dari agama Buddha, sebenarnya makna dari tradisi 7 bulan kandungan itu seperti apa? Ya, sebenarnya makna daripada 7 bulan kandungan itu adalah yang namanya tradisi atau yang namanya acara ritual itu tujuannya adalah untuk keselamatan. Jadi dalam melaksanakan tradisi 7 bulan kandungan atau mitoni itu tujuannya adalah agar supaya bayi yang berada di dalam kandungan itu bisa tumbuh dengan normal, kemudian juga tidak terdapat kekurangan-kekurangan apapun. Tujuannya adalah untuk keselamatan daripada bayi yang berada di dalam kandungan. Pun juga demikian tujuannya juga adalah berdoa agar supaya orang tua yang sedang mengandung itu juga selalu dijauhkan dari
berbagai mara bahaya. Karena biasanya dalam ritual ataupun tradisi-tradisi ya misalnya atau kenduri ya dikatakanlah sebagai kenduri, itu tujuannya kan adalah untuk mendapatkan suatu keselamatan ya, untuk mendapatkan suatu kebahagiaan. Tujuannya adalah sebenarnya itu. Dan di dalam agama Buddha sendiri kita juga mengenal ada namanya limpahan jasa. Jadi dalam kenduri itu juga sering diadakan namanya pelimpahan jasa. Seperti contoh kalau dalam tradisi 7 bulan kandungan itu biasanya diadakan saji-sajian ya, misalnya di tungku atau di tempat masak itu biasanya ada dibuat sejenis sajian. Kemudian ada juga yang berada di atap, kemudian ada juga yang di halaman, terus juga yang berada di perempatan ataupun juga bahkan ada yang ditempatkan di pusat sumber ataupun mata air ya. Jadi itu semua tujuannya adalah untuk mendapatkan keselamatan ya, seperti itu tujuan utamanya. Mungkin selanjutnya kita berlanjut ke tradisi selanjutnya. Nah, di sini saya ingin bertanya, untuk proses menjelang kelahiran itu apakah masyarakat umat Buddha di Sibolga itu juga mengadakan tradisi selamatan atau bagaimana? Ya, untuk tradisi menjelang kelahiran ya, kalau mungkin pada zaman-zaman dulu saya tidak bisa melihatnya karena tetapi daripada literatur yang pernah saya baca dan mungkin pernah saya tanya-tanya kepada masyarakat Buddhis yang khususnya etnis Tionghoa yang sudah istilahnya sudah tokoh, sudah tua begitu, ada tradisi-tradisi tersebut ya, tapi hanya secara lebih jelasnya saya tidak bisa menemukan seperti apa bentuk tradisinya. Yang terpenting dalam tradisi menjelang kelahiran itu biasa pandita yang beragama Buddha itu biasa diundang kemudian untuk memberikan doa. Jadi permintaan dari orang itu hanya minta doa supaya anak yang ada di dalam kandungan itu selalu selamat dalam keadaan yang sehat dan sampai menjelang nanti sampai lahiran. Kan itu yang terjadi seperti itu. Jadi mereka ini masih belum memahami ya, belum mengerti apakah tradisi yang mereka jalankan itu sesuai atau tidak. Tetapi yang terpenting adalah minta doa, minta diberikan doa, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya, mungkin setelah bayi lahir, apakah ada tradisi yang dilakukan, baik itu mungkin pemberkahan kelahiran, blessing oleh anggota sangga, ataupun mungkin upacara potong rambut? Ya, saat bayi lahir itu biasanya sudah ada acaranya ya. Mungkin kalau tradisi di Jawa itu biasa diadakan brokohan atau kenduri ya. Biasanya ada brokohan atau kenduri. Kemudian setelah itu kan ada acara memotong tali pusat atau memotong ari-ari ya. Nah, kemudian setelah dibersihkan ari-arinya, setelah dibersihkan tali pusatnya, nah itu kemudian dibungkus ke dalam sebuah kain putih, biasanya kain putih yang sangat bersih, dan dimasukkan dalam sebuah guci, dan nanti akhirnya dimasukkan atau ditimbun di dalam tanah yang aman, yang nyaman, dan itu biasa kalau di tradisi Jawa berlangsung sampai 35 hari ya, atau sampai selapan, dan pada malam hari biasanya di tempat tersebut biasanya dinyalakan lampu ya, jadi pada malam hari dinyalakan lampu agar tetap terjaga. Itu kalau tradisi dari masyarakat Jawa. Nah, kemudian kalau di masyarakat Sibolga pun juga khususnya etnis Tionghoa itu begitu lahir juga biasanya ada doa mereka, ada tradisi mereka yang dijalankan. Biasanya kerabat-kerabat, kemudian famili pada berdatangan ya untuk mengucapkan selamat. Nah, kemudian ada yang memberikan angpau. Nah, biasanya untuk anak laki-laki itu biasanya dikasih angpau ya dengan atau istilahnya uang yang dibungkus dengan kertas merah. Dan kemudian kalau bagi anak yang perempuan itu biasanya kerabat yang datang itu memberikan semacam kado ya, misalnya
perhiasan, ya misalnya bisa dikasih gelang, cincin, dan sebagainya. Itu yang terjadi di tradisi Tionghoa yang berada di kota Sibolga. Nah, kemudian untuk doanya ya tetap biasa, syukuran, ucapan rasa syukur karena bayi telah lahir. Nah, itu adalah yang dimohon kepada para pandita, seperti itu. Baik, terima kasih, menarik sekali. Berarti mungkin kalau bisa saya simpulkan, masyarakat umat Buddha di Sibolga itu masih melakukan tradisi sesuai dengan adat mereka masing-masing. Tetapi mungkin yang ingin saya tanyakan kembali adalah, apakah tradisi-tradisi tersebut mereka tetap mengikuti sesuai dengan tradisi yang dijalankan pada dulu, atau sudah fleksibel sesuai masa kini. Jadi mungkin ya hanya syukuran secara sederhana, kemudian melakukan puja bakti bersama, atau bagaimana? Ya, kalau di Sibolga sudah ada banyak perubahan ya. Jadi artinya sudah banyak perubahan, sudah mengikuti perkembangan yang ada. Kalau di masa-masa dulu itu tradisinya masih sangat kental sekali. Akan tetapi kalau zaman saat sekarang ini yang saya lihat bahwa terutama dalam tradisi kelahiran ya, ini setelah lahir ini yang tetap dijalankan adalah tradisi dalam 1 bulan ya, 1 bulan setelah lahir itu biasa ada tradisinya, yaitu mereka membagikan atau istilahnya mengumumkan secara luas tentang pemberian nama. Jadi kalau di masyarakat Tionghoa, nama itu disahkan atau diumumkan secara pasti itu pada usia 1 bulan setelah lahir. Nah, kemudian di situ juga ada yang namanya pesta telur merah. Ya, pesta telur merah ini diyakini dan dianggap dipercaya oleh masyarakat Tionghoa bahwa ini tetap dilangsungkan dari awal hingga sampai saat ini. Jadi artinya pada saat 1 bulan telah melahirkan itu biasanya orang-orang yang berdatangan ke situ biasanya itu dibagikan telur merah ya. Kenapa ini dilakukan? Karena sebagai kepercayaan mereka bahwa telur itu adalah sebagai awal daripada kehidupan. Nah, semua tradisi-tradisi tersebut kemudian dibalutlah dengan doa-doa dengan cara agama Buddha. Jadi parita-parita atau kebaktian-kebaktian ya dalam tradisi tersebut itu tetap kita jalankan ya. Jadi seperti itu sampai sekarang sudah ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Artinya apa? Bahwa tradisi-tradisi yang sudah ada, yang sudah berlangsung berabad-abad tahun lamanya itu tetap terjaga, tetapi kehadiran agama Buddha ini kita bisa membalut, kita bisa mewarnai tradisi-tradisi itu, kita arahkan dengan cara agama Buddha. Ya, doa-doanya kita bawakan dengan doa-doa dalam agama Buddha, seperti itu. Baik Bapak, terima kasih sekali atas waktunya. Mungkin cuma itu saja yang ingin saya tanyakan terkait dengan tradisi umat Buddha di daerah Sibolga. Atas waktu dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, namo saya Buddhaya, namo Buddhaya. Oke, sama-sama Ri, namo Buddhaya.